Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang perkerasan kaku. Sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Adriansah dengan NIM 302021000128. Dan selanjutnya ada teman saya yaitu Muhammad Nur Isma Pratama dengan NIM 302021000127. Selanjutnya ada Mas Muhammad Iman Bil Najari dengan NIM 302021000130. Dan yang selanjutnya ada Mas Muhammad Lutfi Yahya dengan NIM 302021000145. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Najib Najmul Ulum dengan NIM 302021000146. Baik, langsung saja kita lanjut kepada materinya, yaitu tentang apa itu perkerasan kaku yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Nur Isma Pratama. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Apa itu perkerasan kaku? Perkerasan kaku atau perkerasan beton semen adalah suatu konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Jenis perkerasan kaku. Yang pertama, perkerasan beton semen tanpa tulangan dengan sambungan. Yang kedua, perkerasan beton semen bertulang dengan sambungan. Yang ketiga, perkerasan beton semen tanpa tulangan. Yang keempat, perkerasan beton semen prategang. Yang kelima, perkerasan beton semen bertulang fiber. Lapisan perkerasan kaku. Yang pertama, tanah dasar atau subgrade. Yang kedua, yaitu subbase course. Yang ketiga, base course. Yang keempat, concentrate pavement. Baik, terima kasih kepada Mas Isma Pratama telah menjelaskan sedikit materi tentang apa itu perkerasan kaku. Langsung saja kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang lapisan perkerasan kaku yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Iman Bil Najari. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Baik, untuk lapisan perkerasan kaku ada beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar adalah bagian dari permukaan badan jalan yang dipersiapkan untuk menerima konstruksi di atasnya, yaitu konstruksi perkerasan. Yang kedua adalah lapisan subbase course. Subbase course adalah bagian dari struktur perkerasan antara base course dan tanah dasar. Yang ketiga ada lapisan base course. Base course berada di bawah lapisan permukaan. Hal ini memberikan distribusi beban tambahan, kontribusi, dan resistensi drainase, memberikan dukungan lapisan di atasnya, dan platform yang stabil untuk peralatan konstruksi. Yang keempat ada lapisan concentrate pavement. Lapisan paling atas dari konstruksi perkerasan kaku sendiri merupakan beton. Macam-macam sambungan atau join. Yang pertama ada sambungan memanjang dan melintang. Yang kedua ada sambungan pelaksana. Yang ketiga ada sambungan muai. Selanjutnya kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama kelebihannya. Satu, yakni biaya pemeliharaan lebih rendah karena pemeliharaan yang minim. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan lebih rendah. Yang ketiga, distribusi beban lebih luas. Yang keempat, lebih kuat dan awet. Yang kelima, tahan akan masalah overloading beban. Dan yang terakhir, tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemeliharaan. Selanjutnya, dari sisi kekurangan, yakni yang pertama, biaya perbaikan dan pekerjaan awal yang relatif tinggi.
Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dilewati. Yang ketiga, kurang nyaman untuk sebagian jenis kendaraan. Yang keempat, ada yakni permukaan jalan dapat menyebabkan silau. Yang kelima, tidak mudahnya perlapisan ulang atau overlay. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan pengerjaan yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Iman bin Najari atas penyampaian materinya. Baik, langsung saja kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan konstruksi yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Lutfi Yahya. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, pekerjaan tanah dasar, subbase atau subbase course dan base course. Pada pekerjaan ini biasanya menggunakan bantuan alat berat untuk meratakan maupun memadatkannya. Material yang digunakan cukup beragam, mulai dari tanah asli, bebatuan campur pasir, maupun tanah dengan campuran semen. Yang kedua, pemasangan backcasting. Backcasting perkerasan kaku atau perkerasan dari beton disarankan menggunakan baja dengan kondisi baik, tidak kotor, lurus, dan kokoh. Karena backcasting inilah nantinya digunakan sebagai alat bantu rel untuk concrete paver. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan alat skirter atau concrete paver. Pekerjaan ini meliputi pemindahan alat ke atas rel sekaligus yang berfungsi sebagai stop core. Pengecekan mesin, uji bekerjanya alat concrete paver. Yang keempat, pemasakan plastik cor dan dowel. Lembaran plastik cor ditempatkan di atas lin concrete atau lantai kerja atau sirtu atau tanah uruk yang berada di bawah permukaan perkerasan jalan. Dilanjutkan dengan pemasangan dowel setiap jarak 50 cm pada keempat sisi pinggir modul perkerasan. Yang kelima, pekerjaan hauling dan pouring. Setelah backcasting, lembaran plastik dan alat telah siap, penuangan pouring beton dapat dilaksanakan. Beton dituangkan perlahan sampai diperkirakan cukup untuk suatu area tertentu sampai ketebalan yang direncanakan. Yang keenam, spreading, pemadatan atau bebater, serta pemberian tekstur. Beton yang sudah ada pada lokasi diratakan serta dilakukan pemadatan dengan bebator agar menghindari adanya beton kopong. Setelah semuanya sudah rata, lanjutkan dengan pekerjaan pemberian tekstur permukaan jalan beton. Lanjut, Mas. Yang ketujuh, ada pekerjaan coring compound. Coring compound dilakukan untuk melindungi beton dari retak-retak rambut. Pekerjaan ini biasa dilakukan dari umur beton 1 sampai 7 hari. Yang kedelapan, ada pekerjaan cutting dan joint sealant. Pekerjaan pemotongan beton perlu dilakukan pada posisi tulangan dowel. Setelah beton dipotong, celah antar modul perkerasan kaku diisi dengan joint sealant yang merupakan campuran bahan karet atau aspal. Baik, terima kasih kepada Mas Lutfi sama Mas Iman Najari yang sudah melengkapi. Langsung saja kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu jenis kerusakan perkerasan kaku yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Najib. Kepadanya kami persilakan. Jenis kerusakan perkerasan kaku
Yang pertama, blow up atau buckling adalah pergerakan plat beton ke atas ke bawah pada seluruh lebarnya karena hilangnya dukungan tanah dasar atau kurangnya ruang cadangan untuk muai susut pada sambungan antar plat beton semen. Untuk yang kedua, yaitu retak sambungan atau joint transfer crack adalah retak yang terjadi akibat dowel atau joint transfer system tidak berfungsi baik, bengkok, tidak lancar bergerak, atau karatan. Yang ketiga, retak sudut atau corner break adalah bagian sudut dari plat beton yang paling lemah adalah sudut dan tepi plat. Retak ini akan menyebar ke arah patah. Yang keempat, retak membelah plat atau linear cracking. Retak ini mempunyai arti yaitu retak yang melintang atau membujur plat berawal dari satu bertambah secara bertahap. Untuk yang ke jenis kerusakan perkerasan kaku yang selanjutnya adalah faulting atau plat bersebelahan tidak sama. Plat beton tidak sama fungsi dengan didudukan plat beton sebelahnya biasanya terjadi pada sambungan tanpa dowel. Biasanya plat berikutnya lebih tinggi dari plat depannya. Kemudian ada permukaan licin atau polished surface. Permukaan beton semen setelah sekian lama dioperasikan menjadi licin karena terasa oleh roda ban lalu lintas di samping mutu agregat dan campuran semennya juga mungkin menjadi penyebabnya. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Najib atas penyampaian materinya. Nah, demikianlah rangkaian sedikit materi tentang perkerasan kaku dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai di sini dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.